Ya nanti saya belum lengkap karena ini dulu apa, PowerPoint-nya Prof. Bambang ini saya modifikasi dengan cara saya ada beberapa yang perlu saya tambahkan, mungkin ini Prof. Bambang nggak ngajar di Banyuwangi, di sini beliau ngajar ya. Nah, jadi untuk mengetahui, eee, dugaan kuat dia punya masalah dengan, penyakit jantung gitu ya, atau penyakit sistem sirkulasi, itu beberapa hal yang harus ketahui ya. Baik itu dari sinyalemen, dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nanti perlu dukungan-dukungan yang lain ya, termasuk, patologi klinik ya, jadi pemeriksaan darah, hemogram tadi itu, darahnya maksudnya semua. Jadi hemogram itu cerita tentang darah, sel darah saja, darah ya. Kemudian biokimiawi darah, yang perubahan-perubahan yang ada di plasma itu tadi. Kemudian kita perlu periksa urinalisis, ini juga ada hubungannya dengan kualitas biokimia darah yang ada di serum juga ya. Kemudian beberapa yang lain ya, baik itu kemungkinan terjadinya cacing jantung, nanti ada beberapa rapid test yang bisa dipakai. Kemudian adanya efusi plera, efusi ya, terutama efusi abdominal nanti, efusi plera lain lagi ya, efusi abdominal. Ataupun efusi plora juga oke ya. Jadi nanti kemudian beberapa uji yang lain ya, serologik dan endokrin test. Nah, gejalanya biasanya nanti banyak ya. Satu, kemungkinan pertumbuhannya terhambat, misalkan begitu. Kemudian dia mengalami gangguan, biasanya nanti akan ada batuk ya. Jadi batuk itu bukan melulu gejala yang di respirasi, perhatikan. Jadi batuk itu juga salah satu masalah yang terjadi di sistem sirkulasi di jantung, batuk nanti. Kemudian mungkin dia, eee, exercise intolerance, ini kalau sudah parah biasanya ya. Nggak bisa jalan, nggak kuat jalan, nggak kuat beraktivitas, ya lari apa nggak bisa. Jalan yang berat misalkan begitu dia naik tangga begitu, dia mudah kelelahan, makanya dikenal sebagai exercise intolerance, nggak toleran dengan exercise, pergerakan ya. Kemudian batuk tadi itu, kemudian jarang pada anjing, kuda, sapi misalkan, itu seperti pada manusia, bengkak, giginya bengkak gitu ya. Bengkak itu ya tadi kemarin saya katakan, aliran darah itu tidak bisa kembali lagi masuk ke pembuluh darah. Ya cairan itu yang sudah di luar, kemarin kan saya katakan, eee, cairan atau apa ya cairan di dalam vaskular itu dipertahankan dengan 2 cara. Ya, keberadaan cairan di dalam pembuluh darah tadi vaskuler, itu diatur atau dikendalikan dengan 2 mekanisme, 2 cara. Satu berkaitan dengan tekanan hidrostatik. Hidro itu berkaitan dengan air, ya. Sehingga kalau Anda memberikan terapi cairan langsung masuk ke pembuluh darah, dia tidak akan lama di dalam pembuluh darah, cairan itu tadi, air tadi. Dalam 1 jam dia akan tinggal seperempat, cairan yang kamu masukkan ke dalam pembuluh darah itu tinggal dari 100 itu tinggal 25, 1 jam, ya. Ke mana? Ya ke jaringan, begitu. Itu karena Anda berikan terapi cairan dengan memasukkan cairan infus tadi itu ke pembuluh darah, itu membuat tekanan airnya, hidrostatiknya, itu meningkat, ya ya. Kemudian cairan akan keluar. Itu secara normal tubuh sudah demikian, maksudnya begitu ya. Pada kondisi yang normal, arteri itu tegangannya atau tekanannya lebih besar karena apa? Dia mendapatkan dorongan kuat dari, kontraksi jantung. Sehingga ya sebagian cairan nanti akan keluar. Ke mana? Ke jaringan. Yang di sana nanti ya termasuk nutrisi-nutrisinya tadi, mineral apa itu bisa ikut di situ. Kemudian secara difusi osmosis, dia akan, apa namanya, eee, masuk ke dalam sel gitu, memberikan nutrisi ke dalam sel. Nanti di ujung sana yang paling jauh setelah dari kapiler, kapiler itu pembuluh darah yang paling kecil, arteri yang paling kecil, pembuluh darah arterial yang paling kecil.
yang di situ sel itu hanya bisa, berjejer satu-satu gitu ya, nggak bisa gandengan gitu, berjejer satu-satu karena dia sangat kecilnya. Nah, setelah melewati kapiler tadi itu yang dia akan melepaskan oksigen ke jaringan terdekat di situ, nanti oksigen akan masuk ke dalam sel, kemudian di sana dibutuhkan di mitokondria dan seterusnya. Itu kemudian dia akan mengikat karbon dioksida dan tidak ada tekanan lagi masuk ke venula. Nah, ke venula kemudian ya menuju ke vena gitu yang besar dan seterusnya nanti. Nah, di venula tadi sudah mulai tekanan hidrostatiknya sudah mulai rendah, tidak ada. Sehingga yang dominan di situ adalah tekanan oncotic pressure namanya, tekanan oncotic. Yang pengendalinya adalah koloid. Jadi di dalam darah tadi ada 2 macam, ada air, ada koloid. Ya, koloid apa di dalam darah itu? Albumin. Albumin dia sebagai koloid utama di dalam darah. Sehingga adanya albumin ini nanti di venula itu membuat air itu akan masuk lagi ke dalam pembuluh darah dari jaringan. Yang tadi kalau itu dilepaskan di bagian arterial tadi itu, dia akan keluarkan, kemudian di bagian, pembuluh darah balik, vena tadi itu, dan kelompoknya itu mulai masuk lagi cairan-cairan tadi dari yang dari jaringan itu masuk lagi. Kenapa? Karena adanya tekanan oncotic, adanya koloid tadi. Terus sampai ke vena-vena besar, kembali ke jantung, begitu lagi, ya. Nah, sehingga kalau itu ada masalah dengan mekanisme itu, ya cairan nggak bisa balik lagi ke pembuluh darah, gitu maksudnya. Di manusia tadi itu, karena apa, ini membuat kemudian cairan itu nggak bisa balik, kongesti namanya, yang mandek di situ. Sehingga ya terkumpul terutama di kaki, ya gitu. Jadi bengkak, kakinya bengkak, penuh dengan cairan nanti. Di sisi yang lain juga demikian sama kemarin saya katakan, kalau ada masalah sirkulasi di jantung misalkan, ya, jadi di sini ada nggak nanti terkait dengan CHF, congestive heart failure. Nah, ini ada heart failure tuh nanti. Nah, kita cerita di situ. Pada heart failure, jadi gangguan fungsi jantung, fungsinya apa? Sebagai pompa dia. Begitu dia gagal berfungsi, ya, misalkan di sisi kanan, kemarin saya katakan, sisi kanan itu darah masuk ke jantung, masuk ke ruang jantung serambi, ya, atau atrium kanan, nanti dia akan didorong untuk masuk ke ventrikel kanan. Didorong lagi kemudian masuk ke paru. Di paru nanti dia akan gas exchange begitu istilahnya. Kemudian didorong lagi masuk ke eee, serambi atrium, kiri. Terus didorong lagi masuk ke ventrikel kiri, terus ke seluruh tubuh. Nah, satu ketika ada masalah pada saat di bagian kanan dia. Darah yang mau masuk ke dalam jantung, ke ruang jantung, ke serambi tadi, ke atrium kanan tadi itu ndak bisa masuk, gitu. Meskipun dia ingin masuk itu, karena ada dorongan dari belakangnya juga ya, ingin masuk di situ, ndak bisa. Kenapa? Ada dorongan balik. Jadi kalau terjadi gangguan katup bagian kanan, begitu didorong atau adanya kontraksi di ventrikel tadi itu, darah ndak keluar jantung menuju ke paru-paru, tapi sebagian akan masuk ke atrium lagi. Nah itu. Di atrium ini akan mendorong darah yang mau masuk ke atrium tadi itu, sehingga gontok-gontokan. Ada yang mau masuk, ada yang kembali, gitu ya. Ada yang maju mau masuk ke dalam ruang tadi itu, ada yang kembali dari ventrikel ke atrium lagi. Sehingga tekanan di atrium itu sangat tinggi, membuat nanti ya ototnya bisa melebar, otot atrium kanan tadi itu bisa melebar. Sehingga ruang di atrium kanan ya melebar karena tekanan, satu yang berusaha masuk, yang lain dia kembali dari ventrikel masuk ke atrium lagi. Nah, semakin kuat yang kembali dari ventrikel ke atrium tadi itu juga mendorong lagi ya, terus didorong dorong dorong terus sampai ke bagian perifer. Sehingga tampak di bagian vena yang besar yugularis di bagian leher tadi itu, bisa saja tampak berdenyut juga. Nggak sekedar dia menegang, tekanannya tinggi, karena didorong terus oleh yang kembali tadi itu, tapi juga ada pulsasi, ya. Sehingga itu tanda yang paling khas kalau ada masalah dengan jantung tadi itu, heart failure, itu adalah adanya distensi vena jugularis, kelihatan dari jauh. Apalagi anjing,
yang rambutnya pendek ya, bukan yang rambutnya panjang, yang rambutnya medium, rambutnya pendek itu kelihatan Sob, ya. Seperti sapi juga demikian ya, kalau rambutnya pendek kan kelihatan banget. Dia ngaler apa jenenge, ya distensi di bagian leher tadi, di areanya jugularis tadi. Kelihatan, dari jauh sudah kelihatan. Bahkan kalau parah ya dia pulsasi tadi, berdenyut-denyut di bagian itu berarti vena, besarnya mengalami pulsasi. Kenapa bisa begitu? Ya dari kontraksi yang di jantung itu balik ke belakang, kembali ke terus kondisi ini tidak hanya terjadi di, leher tadi, di vena, jugularis yang di leher, tapi dia juga ke vena cava yang besar yang di belakang, vena cava posterior. Terus demikian sama, yang dia berasal dari hepar, heparnya juga nggak bisa masuk karena kedorong balik dari jantung tadi itu, sehingga ya heparnya membesar. Ya karena tekanannya tinggi di situ kan, dia darahnya yang pengen masuk ke jantung, mengalir ke vena cava nggak bisa didorong balik. Sehingga ya ada dorongan-dorongan lagi yang mau masuk ke hepar dan yang mundur dari jantung kanan tadi. Sehingga akan menunjukkan gejala yang dia disertai dengan gejala hepatomegali, heparnya membesar. Nanti dengan X-ray akan kelihatan, ya. Nah itu juga terus kemudian sampai ke pembuluh darah yang mau masuk ke hepar tadi itu juga tegangannya tinggi karena didorong ke belakang oleh yang berasal dari jantung tadi itu, sehingga cairan di sana akan keluar karena tekanannya tinggi, tekanan hidrostatiknya tinggi tadi itu, sehingga cairan akan keluar ke mana ya, ke rongga abdomen. Nah, gejalanya asites. Ada timbunan cairan yang keluar dari pembuluh darah tadi itu terkumpul di rongga abdomen yang disebut sebagai asites. Ini dampak dari gagal jantung kanan. Sehingga gejalanya itu nanti. Sehingga kalau ada asites itu sangat mungkin itu salah satu penyebabnya adalah gagal jantung kanan, ya, gagal fungsi jantung, heart failure. Fungsinya apa? Fungsinya kan dia sebagai pompa tadi. Nah, sebaliknya nanti kalau dia tidak bisa masuk dengan lancar di sisi yang kiri, setelah dari paru-paru tadi itu karena ya ada balikan, kemudian yang dari ventricle itu balik lagi ke atrium kiri, yang kiri juga balik lagi ke paru-paru, sehingga di paru-paru tegangannya tinggi. Nah, cairan akan dibuang tadi itu sama, keluar dari pembuluh darahnya berada di paru-paru. Paru-parunya akan berisi cairan. Yang cairan itu adalah benda asing yang kemudian dia akan batuk. Batuknya bukan karena masalah sakit yang di paru-paru, enggak, asalnya dari jantung kiri. Nah, gitu kira-kira. Sehingga kalau dia mengalami gagal jantung kiri, nanti gejalanya ya batuk. Jadi, nah batuk tadi itu harus Anda diferensiasi. Batuk itu karena masalah di sistem sirkulasi, karena gagal jantung kiri tadi itu, left sided HF ya, gagal jantung kiri, atau memang karena masalah di respirasi. Ini harus dicari tahu. Nah, itu manifestasi-manifestasi gejala klinis yang terkait dengan masalah-masalah yang di, jantung ini tadi ya. Nah ini tadi histori gitu ya. Itu tampilan-tampilan klinis dengan itu akan muncul semua ya. Pemeriksaan fisik jelas itu nanti. Pemeriksaan darah juga mungkin sama. Ini akan menemukan dia mungkin, anemia dan lain-lain seperti itu ya. Baik itu, hemoragik misalkan begitu, atau, lisis misalkan atau yang lain. Nah kualitas tadi itu juga kan punya pengaruh ke sistem sirkulasi ya. Karena darah, butiran darah tadi itu menjadi, bagian penting untuk menjaga konsistensi darah. Jadi kalau tidak ada darahnya, selnya maksudnya, tinggal banyak cairan saja sehingga dia sangat encer, yang kemudian ini juga mengganggu aliran darah, ya gitu. Nah itu ini patologi yang harus diperiksa begitu. Kemudian ya beberapa hal yang lain yang bisa kita duga dia punya problem adalah pemeriksaan radiografi. Pemeriksaan radiografi atau X-ray tadi itu. X-ray itu digunakan biasanya untuk mengetahui adakah perubahan bentuk jantung, ukuran jantung, gitu ya. Yang ini mudah kalau tidak perlu tidak tidak invasif gitu istilahnya. Tidak memasukkan sesuatu dan lain-lain untuk memeriksa langsung di jantung. Jadi dari luar kelihatan, non invasif, ya. Nah ini banyak keuntungannya, tapi tidak bisa dibaca begitu saja, nanti butuh pemeriksaan yang saya katakan, eee, apa namanya, eee eee, VHS gitu ya. Jadi VHS saya tunjukkan saja nanti dicari banyak VHS. VHS itu Vertebral Heart
size atau heart scale gitu ya, VHS pada dog misalkan begitu. Nah, caranya begitu ya, seperti ini. Sehingga dia harus Anda foto, Anda pemeriksaan X-ray dengan posisi lateral. Nanti ventrodorsal juga diperlukan, tapi untuk mengukur ini lebih banyak di posisi, lateral kiri. Nah, atau sorry lateral kanan gitu ya, yang kanan yang nempel ke mana, ke, permukaan meja gitu ya. Nah, sehingga, caranya bagaimana, dia bisa diukur, ya dengan ini tadi, Anda dengan pemeriksaan radiografik sisi kanan tadi itu, nanti akan kelihatan, siluet jantungnya, bentuk jantungnya seperti ini kira-kira ya. Jadi kalau gambaran toraksnya seperti ini. Selalu nanti kalau membaca X-ray itu lateral gitu ya, kranial itu ada di sisi kiri, kepala itu ada di sisi kiri, kiri kita, ya. Inti kaudal ada di sisi kanan, itu, ya standar membaca X-ray. Nah, kita masuk ke VHS itu tadi, ya, vertebral heart size. Ini salah satu cara untuk kita mengetahui apakah jantung tadi itu besar apa enggak ya, kardiomegali apa tidak. Nah, sehingga di sini dari gambaran foto toraks, dada tadi itu, kelihatan di atas itu ada bagian ini. Saya bisa nunjukkan enggak ininya, pakai pakai nah, kursor saya kelihatan ya ini ya? Kelihatan apa enggak kursor saya yang saya gerak-gerakkan di foto ini? Kelihatan? Ada dokter. Nah, oke, ya. Jadi di sini ya ini akan tampak tulang belakang vertebrae, toraks. Buktinya apa nanti toraks itu ada costenya ini, jadi mulai ada tulang, rusuknya itu, coste 1 gitu ya. Yang enggak ada ini bagian servikal, bagian tulang leher. Yang di sini ya scapula ini bagian scapula, di bagian itu ada humerus tuh nanti, ya. Nah itu. Di sini vertebrae. Ada berapa tulang vertebrae sekarang? Sorry, vertebrae toraks. Ada berapa toraks? Ada yang tahu? Berapa banyak jumlah vertebrae toraks? Wah, you should know anatomy, right? Selalu saya berapa? Berapa? 5, 12? 12, 15, ada yang lain? Ya piro? Vertebrae toraks. Mesti paham itu, anatomi ndak boleh lupa, ya. Apalagi nanti dalam membaca ini nanti Anda palpasi saja nanti bagian mana organ itu posisinya di mana ndak tahu ya kamu palpasinya ngawur maksudnya, gitu loh. Nah ini, kembali lagi ke situ ya, jadi di situ ada gambaran, vertebrae toraks. Buktinya apa? Ada costenya, tulang rusuk. Nah yang hitam ini adalah ada yang tahu apa ini yang hitam? Ini. Ilmu. Ini loh kayak kayak pipa ini loh hitam, ini loh. Kursor saya kelihatan ini. Ayo apa? Ada yang tahu? Trakea bukan dok? Trakea. Jadi X-ray itu membaca berdasarkan kerapatan jaringan. Makin dia rapat jaringannya, disebut sebagai radio opak. Ya, makin padat, makin rapat. Itu sinar X-ray tidak bisa tembus ke sensor di baliknya sana. Jadi kita kan sinari dari sini, di balik sana itu ada sensornya yang menangkap lagi sinar itu tadi. Jadi makin dia dihalangi, makin tidak bisa tembus. Nah, akibatnya tidak bisa merusak sensor gitu istilahnya. Sehingga warnanya hitam, putih. Kalau dia sampai tembus, tidak ada penghalang atau penghalangnya sedikit, dia bisa sampai ke sensor di balik sana, balik tubuh yang di sana. Yang kemudian dia akan merusak sensor tadi itu dan memberikan warna hitam, gampangnya ngono. Sehingga bagian luar tubuh itu tidak ada penghalangnya, jadi hitam. Nah, toraks itu mesti tahu tadi anatominya. Jadi di situ ada trake. Trake itu ada cincinnya, sehingga jaringan itu, organ itu akan bolong maksudnya gitu, karena dia berongga, isinya udara. Akhirnya udara itu ndak menghalangi ya sedikit, ya jadi hitam. Paru-paru penuh dengan udara ya hitam gitu.
Dibandingkan dengan tulang yang nggak ada udaranya sama sekali jadi putih. Nah ini trake. Nah pertanyaannya esofagus nang ndi? Tahu ndak esofagus di mana? Lihat, di mana? Kalau posisinya harusnya di mana? Posisinya persis di atasnya trake ini, ndak kelihatan, persis. Nah, makanya dia ndak terlalu bagus untuk bisa membaca jaringan lunak itu kelemahan X-ray ya itu. Dia jaringan jadi posisi esofagus dia seperti ban kempes, itu persis di garisnya di atas yang hitam ini tadi. Terus sampai ke lambung tuh nanti. Yang hitam ini bagian dari toraks. Nanti ini bagian bagian yang putih di belakangnya itu sudah masuk ke bagiannya abdomen. Nah, pembatas yang di antara hitam dan putih ini adalah diafragma tipis banget itu. Jadi yang putih di sini ini adalah liver, ya, liver dan lambung tumpang tindih itu overlapping, liver dan lambung. Kalau dia rebah kanan, ya, livernya ada di sana jauh, lambungnya di sebelah kita. Kalau dia rebah yang kanan, kaki kanannya yang nempel dengan apa meja dengan kasetnya tadi. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, sekarang kita ukur jantung. Bagaimana caranya kita tahu bahwa dia besar atau enggak atau masih normal? Pendekatan yang paling paling apa namanya, paling valid, paling bagus, ada beberapa teknik nanti. Recording in progress. Yang umum dipakai adalah VHS, vertebral heart size. Caranya bagaimana? Ada 2 garis yang harus Anda ambil. Ya. Satu garis yang long axis atau sumbu panjang. Itu diambil dari batas apa namanya, base-nya, dasar dari atau pangkalnya jantung. Siapa pangkal jantung. Di mana posisinya? Di ujung akhir dari trake. Trake itu mentok nanti, mentok terus dia bercabang, ya. Dia mentok di sini, tek itu terus dia bercabang menjadi bifurkasio, jadi ada 2 cabang kiri dan kanan. Nah, di tempat itulah titik awal long axis tadi itu bermula ya, di garis kuning ini tadi. Kemudian sampai ke apex, sampai ke titik terjauh di ujung, tadi di pangkal sampai ujung. Nah, itu yang kita ambil garisnya. Ya, sepanjang ini kita pindahkan itu garis yang kuning ini ke vertebral toraks. Yang keempat, ini dia sudah mulai berbagai macam riset yang membandingkan posisinya. Yang paling standar adalah berasal dari, awal di, toraks yang keempat tadi. Jadi ini satu 2 3 ini kan buktinya. Berarti ada sepasang kostis, sepasang koste. Ini yang apa, tulang toraks, tulang vertebral toraks yang keempat gitu ya di sini. Ya dari titik mulan itu kemudian sampai ke bagian berapa panjang dia toraksnya yang, vertebrae toraksnya 1, 2, 3, 4, 5 kira-kira ya. Kemudian yang, garis satunya itu garis yang tegak lurus dengan garis yang kuning tadi itu, ya. Jadi melintang, mencari lebarnya jantung. Ini yang biru ini, yang tegak lurus, yang kemudian cari di titik paling lebar, di situ. Nah ketemu tuh nanti. Berapa panjang birunya? Ini kira-kira berapa? 1, 2, 3, 4 saja, 4,5 ya, 4,5. Ya, ini 4,5. Nanti kemudian masukkan rumus ini, gitu ya. Jadi dimasukkan rumus ini. Jadi ada resultante antara garis kuning dengan garis, biru tadi itu. Yang ketemu hasilnya nanti. Nah, kemudian hasilnya akan kita, karena satu hewan dengan yang lain tidak sama gitu ya. Jadi terutama pada anjing. Anjing itu variasinya banyak sekali. Itu sudah mulai banyak diteliti. Jadi validitas, rumus tadi itu dibandingkan dengan, ketentuannya, apa, eee, tabelnya gitu ya nanti. Nah itu nah, balik lagi ke sana. Ini saya tutup lagi. Sehingga nanti ada tabelnya gitu. Antar anjing satu dengan yang lain itu tidak sama. Nah, pada anjing apa ini tadi sudah jelas ya. Jadi ini titiknya tadi itu ketemu 10,8 ya. Pada anjing tertentu nanti ya. Nah, itu kemudian normalnya ya berapa banyak nanti tergantung tabel ini lah ini tadi. Tabel normal kalau selected, dog breed gitu. Sehingga pada boxer itu ya normalnya antara sekian sampai sekian.
Nanti pada bulldog, nah gitu. Pada English atau French bulldog itu 11 sampai 14. Kalau Boston Terrier sekian sampai sekian gitu. Kalau lebih dari itu maksudnya ya. Boxer ketemu 13 misalkan. Wah, itu sudah besar. Kardiomegali gitu Mas. Kalau tetap di rentang antara 10,8 sampai 12,4 ya masih normal. Meskipun kelihatan besar, ya paham. Karena kelihatan besar itu bisa macam-macam. Pada saat dia ekspirasi misalkan, rongga toraks itu dalam posisi yang paling sempit, paling paling kecil gitu ruangnya, ya. Pada saat kamu bernapas itu posisi amplitudo atau apa, regangan, toraks itu berada pada posisi yang paling rendah, paling kecil. Sehingga seakan-akan jantung itu nanti besar sekali, gitu ya. Seakan-akan kelihatan karena nempel, sebagian dari posisinya akan nempel di sternum apa itu kelihatan. Nggak bisa begitu maksudnya, kecuali Anda ukur VHS ini tadi. Ya. Nah, seperti labrador itu ya antara 10,2 sampai 11,4. Ya kalau lebih dari itu berarti besar gitu. Dan seterusnya nih. Jadi masing-masing nggak sama, nggak bisa digeneralisir, nggak bisa dihantam rontoh gitu, bisa ya. Itu ini caranya nanti bisa dicek sendiri. Saya kembali lagi ke mana tadi, cardiovascular disease, nah ini tadi ya. Nah untuk memeriksa tadi itu ya X-ray selalu, jadi selalu butuh 2 posisi. Ya kita kan bisa lihat nanti di sisi yang satunya tuh posisinya miring, apa, betul-betul bulat, besar dan seterusnya nanti. Yang jelas jantung itu seperti daun waru tadi, apex selalu lincip, selalu selalu ujungnya lincip gitu ya, tidak tumpul gitu. Kalau tumpul apalagi bulat itu pasti dia besar memang, ya. Cuma besarnya nanti kita nggak tahu apa dia memang dilatasi, dilatasi itu yang melebar. Dilatasi itu melebar dengan dinding yang menipis, molor gitu ya, melipis. Nanti beda lagi dengan hipertrofi, ya. Hipertrofi itu dindingnya akan sangat tebal sehingga ruangnya sempit. Tapi jantung membesar, kelihatan membesar, tapi dindingnya tebal banget. Nah, itu beda lagi nanti antara dilatasi dengan hypertrophy. Tapi dia besar. Jadi kalau kita tidak bisa membedakan itu, ya kita bilang dia hanya selnya ototnya apa, jantungnya besar saja, kardiomegali. Itu bisa kemungkinannya dilatasi, ya, bisa kemungkinannya di hypertrophy. Nah, itu bisa dilihat nanti dengan siluet tadi itu bisa dilihat, ya. Dan lain-lain ini akan bisa kita evaluasi untuk mengetahui masalah yang di jantung tadi itu, ya. Ini syaratnya radiografi. Kemudian elektrokardiografi. Jadi EKG itu nanti akan memeriksa, eee, apa namanya, elektrisitas jantung. Kemarin jantung itu bisa berdenyut itu karena sistem sarafnya seperti itu. Bermula dari SA node, ya, dia kemudian menggerakkan semua otot yang di atrium, informasi itu juga sampai ke AV node, ya, di batas antara atrium dan ventricle tadi itu yang kanan. Itu juga kemudian memberi perintah untuk kontraksi semua otot yang di ventricle. Sehingga terus berkelanjutan antara kontraksi di atrium, kontraksi di ventricle, kontraksi di atrium, kontraksi di itu ritmis begitu. Nah, sehingga manakala kamu menemukan hal-hal yang tidak ritmis, bisa saja dia telat atau bahkan tidak ada denyutan yang di situ. Sehingga kalau denyutannya kan harusnya dep dep, dep dep, dep begitu kan. Karena sesuatu sebab dia bisa saja hilang. Yang denyutan deknya tadi itu bisa hilang, dep dep, dep dep, dep dep itu kan normalnya begitu, dep dep, dep dep, dep dep, dep dep. Ada yang hilang, satu siklus. Nah itu. Yang hilang yang mana kita tidak tahu sebetulnya. Yang tidak berkontraksi tadi itu karena kemudian tidak menimbulkan suara denyutan jantung tadi itu yang mana tidak tahu. Atau dia prematur beat, gitu ya. Ada denyutan yang lebih cepat dari yang harusnya. Jadi harusnya dep dep, dep dep, dep dep, itu kan ritmis begitu. Itu bisa saja dep dep, dep dep, dep dep dep. Jadi muncul duluan sebelum kamu menduga suara tadi itu muncul. Nah, kalau menemukan itu disebut sebagai aritmia, ya. Tidak ritmis, denyutannya tidak ritmis, aritmia. Sebetulnya istilah aritmia juga ndak benar-benar amat. Harusnya istilah yang benar itu disritmia, tidak beraturan. Kalau aritmia itu ndak ada denyut. Seperti cardiac arrest, mandek kalau dilihat di gambar di apa, EKG itu nanti ya seperti garis lurus tuh namanya aritmia, sebetulnya istilah yang benar.
Tapi kita sudah salah kaprahnya ya bilang nyebutnya aritmia. Sebetulnya istilah yang benar adalah disritmia, bukan aritmia. Terus kadung. Nah, kalau menemukan itu maksudnya, itu alat ujinya adalah elektrokardiografi. Ya. Alat ujinya kalau kamu menemukan dia aritmia tadi itu dengan elektrokardiografi. Nanti akan tahu masalahnya itu ada di atrium atau di ventricle atau di antara itu. Di antara itu tadi timbul prematur beat. Denyut jantung yang belum waktunya timbul tadi itu sudah berdenyut duluan. Itu di antara atrium atau setelah ventricle sebetulnya. Ya, itu nanti akan ketahuan. Kalau kemudian kamu menemukan suara yang tidak normal tadi itu kemarin, ya murmur, jadi ada suara yang mendesir, ya selain harusnya kan wungkul suara itu dep, dep, atau di bahasa luar negeri sana lup dup gitu ya. Nah, kalau ada bunyi lain selain itu maksudnya, itu namanya bunyi murmur, bising jantung. Nah, itu alat ujinya adalah ultrasonografi maksudnya. Ya, dan itu ada gangguan di katup, sehingga katupnya entah berlubang apa itu bisa menimbulkan bunyi desiran bunyi. Yang nanti kadang-kadang bisa dikelirukan dengan seperti suara nafas. Sehingga perhatikan betul pada saat Anda auskultasi, Anda mendengarkan suara desiran tadi itu sebetulnya berkaitan bersamaan dengan kembang kempisnya toraks apa tidak. Kalau bersamaan yaitu nafas, ya. Suara baik itu vesikular atau bronkovaskuler itu mirip seperti itu nanti. Pada bising jantung yang tidak terlalu jelas. Sehingga kalau itu suara muncul bersamaan dengan kembang kempisnya toraks, sangat mungkin itu dari sistem respirasi, maksudnya begitu. Tapi kalau tidak bersamaan dengan itu bukan karena masalah di sistem sirkulasi, sistem respirasi, tapi justru sistem di sirkulasi, di katup jantung tadi itu. Yang dia bocor kemudian darah itu bisa kembali lagi ke ruang sebelumnya tadi itu. Atau ya dari ruang sebelumnya, baik itu ventricle ke atrium ataupun dari luar jantung kembali ke ventricle lagi. Bisa begitu, nanti bisa dilihat. Itu alat ujinya adalah echokardiografi atau ultrasonografi jantung. Gitu ya. Kelihatan nanti. Jadi bocornya tadi itu terus darah kembali lagi ke atrium lagi itu kelihatan ya dengan USG tadi. Ya. Nah, itu termasuk Anda bisa ukur nanti berapa tebalnya dinding jantung, baik itu atrium ataupun ventricle, berapa luas atau berapa besar ruang jantungnya tadi itu di ventricle misalkan. Itu bisa dihitung dengan ultrasonografi. Kalau EKG nggak iso. Radiografi juga nggak bisa, gitu ya. Yang bisa mengukur itu adalah ultrasonografi. Nah, kemudian yang lain-lain ini membantu nanti untuk pemeriksaan tekanan darah, ya termasuk tekanan vena sentral misalkan. Tekanan vena tadi itu kalau dia ada darah yang kembali keluar dari jantung tadi itu, karena regurgitasi dari ventricle ke atrium, itu dia akan keluar mendorong darah yang mau masuk ke jantung. Sehingga ya saling menekan antara yang pengen masuk dengan yang kembali dari, ventricle ke atrium bahkan ke luar jantung tadi itu. Sehingga menyebabkan tekanan vena sentralnya akan sangat tinggi. Nah, bisa dicek itu nanti. Nah, sehingga tapi tanpa itu pun nanti buktinya tampak di luar sudah. Sehingga ada distensi vena jugularis kelihatan. Jadi membesar, membendung begitu istilahnya. Tanpa dibendung, jadi dia akan sebetulnya harusnya secara mudah kembali masuk ke jantung ini seperti dibendung. Seperti Anda mau ambil darah, dibendung sehingga terhambat aliran darah yang dari vena menuju ke jantung tadi itu terhambat sehingga dia membesar, ya, membendung tadi. Ya, yang lain-lain blood gas nanti bisa diperiksa, ya. Ini radiografi tadi sudah, jadi gunanya tadi itu, jadi melihat, bentuknya, siluet, kemudian besarnya, jantung gitu ya, adanya perubahan sebetulnya dengan gambaran siluet secara umum itu besarnya atrium pun bisa kita duga. Jadi tadi itu membesar banget, mentol maksudnya mentol, kelihatan ya. Nah itu banyak keterbatasannya. Jadi ya termasuk ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi tidak sekedar kita lihat siluetnya begini, tapi kita bisa ukur terus ukuran jantungnya normal apa enggak, oke.
Ini elektrokardiogram tadi itu bisa kita cek ya, termasuk mengetahui tadi mana sumber masalahnya, apakah di atrium atau di ventrikel. Karena nanti prinsipnya begini, jadi EKG itu punya ada gambarnya enggak? Punya garis gelombang. Ini saya tunjukkan. Ini kalau enggak ada di sini saya carikan di internet dulu. EKG, ECG dok, misalkan. Ini gambar ya. Nah, gini. Ini contoh saja ya. Mudah untuk bisa yang di sini ya, besar ini. Oh, besar saja. Jadi gambaran utuh umumnya EKG tadi itu, nanti Anda akan menemukan bentukan seperti ini. Bentukan seperti ada satu gunungan kecil gitu ya, gelombang kecil yang kemudian diikuti oleh garis yang kompleks ya. QRST-P selalu akan diikuti oleh QRST ya seperti ini. Skala besar ini. P nah P. P ini adalah apa? Gunungan kecil, gelombang kecil, P wave ini, gelombang P. Sebetulnya ini juga mewakili ini kontraksi yang di atrium gitu istilahnya. Gelombang P ini mewakili kontraksi yang di atrium atau supraventrikular bahasa anunya di atas ventrikel di atrium maksudnya. Kemudian selalu diikuti oleh QRST kompleks ini. Jadi karena naik turun dan semacamnya. Jadi garis P itu harus selalu diikuti oleh QRST. QRST itu gambaran dari kontraksi ventrikel. Sehingga kontraksi di atrium selalu diikuti oleh kontraksi di ventrikel, atrium, ventrikel. Nah, jarak antara P dan R, berapa kotak kecil ini? 1, 1, 2, 3, 4, 5, ya, 5 kotak kecil. Itu menggambarkan jeda antara kontraksi yang di atrium dan kontraksi yang di ventrikel, jedanya. Makin lama jarak itu, makin lama jedanya. Jadi misalkan jarak antara PR-nya agak dekat ya dep 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 dep, begitu, dekat sekali jarak. Tapi kalau jarak antara P dan R-nya panjang bisa dep dep dep, itu lama jedanya antara P dan R, dep 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 dep, begitu kira-kira. Nah ini yang kemudian kamu akan tahu nanti problem itu ada di, bagian mananya jantung, atrium kah atau di ventrikel. Jadi kalau satu ketika tidak menemukan P diikuti oleh QRST, nah itu masalah. Tahunya baru dari sini, nanti dengan hanya mendengarkan saja Anda tidak tahu. Bisa jadi nanti P tadi itu saking lamanya, ini tidak diikuti oleh QRST, kembali lagi kontraksi P lagi, itu maksudnya. Nanti di beberapa tahapan berikutnya kalau Anda belajar ini gitu, P nanti akan ketemu dengan P lagi, tidak ada QRST, P, P, bahkan 3 kali, 3 siklus. Nah, kemudian baru ada QRST lagi, dan seterusnya. Nah, ini berarti adanya blok. Tadi itu informasi harusnya sampai dari SA node ke AV node, ini tidak sampai, ada blok di situ. Sehingga AV node, jenderal AV tadi itu tidak dengar perintah dari jenderal utama. Sehingga ya tidak memberi perintah kontraksi ke anak buahnya, sehingga tidak ada kontraksi. Ini analogi saya begitu ya. Sampai satu ketika ya dia dapat informasi lagi bahwa harus ada kontraksi. Nah, kemudian dia perintahkan kontraksi pada anak buahnya, ada kontraksi di ventrikel. Nah, begitu kira-kira. Itu heart block. Tergantung derajatnya nanti ya. Tapi yang jelas tadi tuh tidak diikuti atau lama mungkin diikuti oleh P dan QRST-nya akan panjang jaraknya. Atau bahkan tidak ketemu kontraksi atau gelombang QRST. Nah, itu tandanya bahwa ada masalah di sana. Sehingga nanti dia akan ketidakteraturan denyut tadi itu bisa melambat. Ya, makin panjang itu melambat. Namanya bradyarrhythmia. Ya, karena dia lama, jedanya lama, bahkan tidak ada denyutan itu ya kembali lagi itu depnya P lagi, tapi kan dengan denyutan itu kita tidak bisa tahu. Baru tahu nanti kalau sudah diuji EKG begini. Atau dia lebih cepat, ya. Jadi ada prematur beat. Jadi sebelum QRT, sebelum P itu ada denyutan baru lagi, itu maksudnya. Jadi sebelum P itu, setelah QRST itu ada denyutan lagi tambahan. Ectopit beat kita bilang. Sehingga prematur beat atau ectopit beat. Sehingga sebelum denyutan tadi muncul, ini sudah muncul duluan. Itu sudah bisa kita duga kalau bisa pada stetoskop itu bisa dengan auskultasi tadi stetoskop itu sudah bisa menduga bahwa ada suara yang muncul lebih cepat.
yang kita kenal sebagai prematur. Nanti kita buktikan dengan EKG tadi. Nah gitu. Jadi kalau dia lebih cepat seperti itu dan teratur, maka disebut sebagai tachyarrhythmia. Cepat tapi enggak teratur. Nah kira-kira begitu. Saya kembali lagi ke sini lagi. Nah ini tadi. Kemudian gejala-gejala yang lain yang mengikuti ya semacam-macam. Ya jadi dia exercise intoleran tadi itu, dyspnea, sesek tadi itu, batuk tadi itu. Ya, weight loss ya lama-lama termasuk enggak sekedar weight loss tapi pertumbuhannya terganggu, kecentet gitu ya, apa namanya, stunting, seperti stunting tapi bukan masalah nutrisi. Ya kenapa? Karena aliran darahnya enggak bisa lancar, dia enggak bisa ngirim oksigen dengan benar. Kemudian padahal tubuh butuh metabolisme yang butuh oksigen tadi itu, ini terlambat. Sering pingsan dan seterusnya sinkop tadi itu misalkan, ya. Oke, jadi nah ini normalnya. Pada saat dia istirahat, heartbeat itu harus Anda hafal, tahu pokoknya. Detak atau denyut jantung tadi berapa cepat itu tahu gitu ya. Pada saat istirahat itu makanya pemeriksaannya sebetulnya betul-betul rileks dia pada saat basal. Basal itu ya istirahat gitu ya. Jadi tidak habis lari-lari maksudnya begitu, ya tidak habis lari-lari. Nah, itu bisa diketahui dengan baik nanti. Kalau habis lari-lari kan sudah sangat mafhum, maksudnya kalau dia seperti kamu lah, habis jalan cepat saja nanti denyut jantung akan menyesuaikan dengan kebutuhan metabolisme ya cepat. Nanti pada saat sudah istirahat lagi nanti akan pelan lagi. Tapi kalau dalam kondisi yang basal tadi itu dia tetap tinggi maksudnya, ndak habis lari-lari, ndak habis beraktivitas, ndak habis lompat-lompat, ndak habis main-main misalkan. Ini tetap tinggi, ini berarti ada masalah yang kita kenal sebagai tahikardia. Sakit maksudnya, normal ya, tidak normal. Atau dia rendah tadi, lebih kurang dari rata-rata normalnya, disebut sebagai bradikardia. Jadi ini problem, patologik maksudnya. Nah itu tanda-tanda awal bahwa dia masalah. Syok tadi itu ya karena macam-macam ya, perdarahan, hilangnya darah, anemis itu bisa macam-macam gitu ya. Belum tentu karena hilang darah, jadi anemis itu tidak selalu anemia. Bisa saja dia dehidrasi. Dehidrasi itu yang hilang tuh airnya, bukan plasmanya, bukan darahnya. Sehingga jumlah volume cairan darahnya berkurang, karena airnya berkurang, plasmanya berkurang, karena dehidrasi tadi itu. Bisa karena muntah, diare, macam-macam sebabnya. Yang kemudian membuat dia ya jumlahnya sedikit, ya. Sehingga kemudian karena jumlahnya sedikit, dia kemudian, pembuluh darah tadi itu akan mengecil supaya tekanannya tetap tinggi. Ya kemudian membuat dia anemis. Dan lain-lain nanti di situ ya. Jadi syok itu bisa ini respon tubuhnya berkaitan dengan masalah perfusi tadi, dehidrasi dan lain-lain. Perdarahan juga sama nanti, tidak hanya plasmanya yang hilang, tapi sel juga hilang, ya. Itu menyebabkan tadi masalah perfusi. Sehingga kemudian jumlah cairan darah di vaskuler berkurang, tubuh akan merespon nanti. Sehingga ya seperti alat angkut yang jumlahnya terbatas, butuh ngangkut yang cepat, maka dia harus cepat gitu, Mas. Biasanya nanti akan diikuti dengan tahikardi tadi, ya. Supaya nanti dia cepat ngirim. Jadi kalau seperti bisa dibayangkan, kondisi normal saja dia punya 100 armada, itu, normal mengangkut itu, sementara kemudian tiba-tiba 50 kendaraannya rusak atau supirnya sakit misalkan, tinggal 50, padahal permintaannya tetap 100, sehingga yang 50 ini harus 2 kali lebih cepat bolak-balik supaya bisa ngangkut sejumlah 100 tadi itu. Nah, kira-kira begitu, sehingga dengan demikian dia cepat. Ini kompensasi normal tubuh, sehingga ada proses, seperti itu sehingga tahikardi tadi itu, ya meningkat. Karena kebutuhannya meningkat, ya. Meskipun dia enggak lari-lari gitu, tapi normal saja dia butuh banyak permintaan untuk mensuplai oksigen tadi. Nah, kira-kira begitu. Jadi, ini macam-macam syok tadi itu ya. Bisa hemoragik karena dia perdarahan, bisa hipovolemia, cairannya tadi yang berkurang, dia muntah, diare dan ini sehingga cairannya berkurang, traumatik, neurogenik, macam-macam tadi ya. Syok itu punya pengaruh ke sistem sirkulasi tadi. Sehingga salah satu tampilannya ya anemis, tidak berarti dia anemia. Terapinya tergantung nanti ya, jadi tergantung kondisi. Tapi bisa kita tambahkan terapi oksigen untuk menambah, saturasi oksigen, jumlah oksigen di sistem sirkulasi yang kemudian bisa diberikan pada jaringan gitu. Termasuk terapi cairan untuk menambahkan lagi cairan tadi. Kalau dia kurang karena dehidrasi, hipovolemia tadi itu,
maka harus ditambahkan terapi cairan. Atau dia kalau perdarahan dia pakai hemostat, ya, dan lain-lain, ya, termasuk antikoagulan segala macam. Oke, ini gagal jantung kemarin tadi ya, HF tadi itu gagal fungsi sirkulasi, fungsi jantungnya terutama, bukan fungsi pembuluh darah biasanya, fungsi jantungnya tadi itu. Sehingga kalau yang gagal jantung kanan, ya manifestasinya tadi itu, ada hepatomegali, ada asites, ada yang lain-lain, ya. Sehingga asites itu salah satu penyebabnya gagal jantung, maksudnya gitu. Jadi tidak hanya melulu karena masalah yang di, liver misalkan begitu, tapi juga bisa masalah jantung, bisa masalah pencernaan, ya, nefropati, rutin losing nefropati, ya karena masalah di ginjal, ginjalnya bocor maksudnya, sehingga proteinnya keluar semua sehingga ya anunya turun, ini apa namanya, proteinnya turun, hilang, protein losing nefropati yang tadi. Sehingga akibat dari itu ya, cairan akan keluar karena dia tidak bisa mengambil lagi, cairan yang di jaringan tadi itu untuk disuruh masuk atau ditarik lagi oleh protein yang di dalam pembuluh darah tadi, sehingga tidak bisa kembali. Ya sehingga tetap di luar maksudnya. Oke, jadi ini pernah kita bicarakan kemarin, ya ini HF kiri, nanti pasti akan disertai batuk. Dyspnea pulmonum itu ya karena adanya benda asing, air tadi itu membuat dia batuk. HF kiri tadi itu, ya. Jadi darah yang di paru-paru itu ndak atau sulit atau ndak bisa kembali ke jantung kiri, gagal kembali ke jantung kiri. Yang di kanan tadi gagal jantung kanan, jadi ada hepatomegali, ada macam-macam itu, asites dan seterusnya, ya. Jadi terapinya ya tergantung kondisinya, yang kiri, yang kanan ya. Jadi kalau yang kiri mau ndak mau, masalahnya kembali lagi di jantungnya tadi itu yang harus dibetulkan, ya. Sehingga dilihat adakah masalah dengan katup jantung, ya misalkan begitu. Adakah yang lain-lain tadi itu harus dicek dulu, ya. Ini hanya sebagian besar ya hanya mengobati, secara simptomatik, gejalanya saja, ya. Nah, pemberian digitalis ini akan membuat dia membaik. Jadi baik itu kontraksinya, baik itu kemampuan apa, kekuatan tekanan kontraksi jantung, jadi bisa membantu itu, ya. Jadi itu rendah sodium macam-macam itu mengurangi tingginya tekanan darah, ya karena tadi itu, karena kongesti tadi itu. Jadi dia ada benturan tekanan di tempat itu, dia kemudian cairan akan keluar. Nah, itu dikurangi. Termasuk pemberian diuretik untuk mengurangi tekanan. Jadi kenapa sodium atau natrium? Natrium itu mengikat air. Ya, kalau ada sodium banyak di dalam aliran darah di bagian ekstrasel, itu dia akan mengikat air, sehingga air akan banyak di situ. Kalau di pembuluh darah banyak, ya airnya akan terikat di pembuluh darah banyak, sehingga tekanannya akan tinggi, gitu maksudnya. Nah, itu masalah nanti ya. Sehingga selalu penderita, gagal fungsi jantung tadi itu atau gagal jantung, disarankan untuk mengkonsumsi pakan yang rendah atau makanan yang rendah sodium, natrium. Tidak mau menambah beban tadi itu. Termasuk terapi cairan misalkan begitu, ini tidak boleh Anda pilih yang NaCl, makin parah tuh nanti Anda, ya dipilih yang lain. Obat-obat yang lain penunjangnya tergantung, termasuk kebutuhan torakosentesis misalkan ada amniosentesis ya begitu, kalau asites banyak perutnya dengan cairan ya diambil. Nah biasanya itu dulu, diambil itu kemudian dicek abdominosentesis misalkan mengambil cairan yang di, eee, abdomen itu dicek, apakah ada potensi infeksi gitu ya. Jadi ada kalanya dia infeksius seperti FIP misalkan itu infeksius. Yang dengan itu ya ada perubahan nanti komponen cairan yang di abdomen tadi, di asitesnya tadi. Ini berbeda satu dengan yang lain penyebabnya ya. Itu bisa dicek. Ya biasanya dengan uji rival test untuk meyakinkan FIP atau bukan misalkan begitu. Atau dicek memang ya makroskopiknya, kemudian sel dan komponen zat di dalamnya, proteinnya di dalam cairan abdomen tadi itu, dari abdominosentesis. Sehingga kita akan tahu itu sebabnya infeksius atau non infeksius, ya masalah di, liver juga bisa diketahui. Oke, yang kemarin kita bahas, kongenital sudah ya, itu kemarin. Apalagi sebentar, pulmonary stenosis sudah ya, sudah semua kemarin aortic stenosis sampai ke ini tetralogy of Fallot sudah, katup jantung.
Ya tadi itu katup jantung nanti akan ke sana. Bisa macam-macam sebabnya ya. Gejalanya ya mirip bising jantung yang jelas ya, atau murmur tadi, bising jantung. Nah, kalau dia parah ya exercise intoleran karena banyak darah yang tidak teroksigenasi nanti ya, terlambat teroksigenasi. Ya, tergantung kondisinya nanti yang kalau dia di kiri ya ada masalah dengan gagal jantung kiri, yang di kanan ya gagal jantung kanan. Ya. Manifestasi klinisnya nanti berbeda-beda. Ya, ada yang batuk, ada yang anxietas macam-macam. Tapi yang jelas dia jelas atau mengarah ke eh, simptom yang murmur tadi itu bukan bukan apa aritmia gitu ya. Oke, tur lah ini sulit. Kalau ini benar-benar jelas banget nanti apa bising jantungnya gitu ya, jelas banget. Dan eh, exercise intolerannya juga parah banget maksudnya begitu. Betul-betul dia ndak bisa banyak gerak maksudnya. Gerak sedikit dia sudah seperti kelelahan banget, gitu ya. Ini jelas banget, suaranya jelas sangat 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 jelas betul. Nah ini juga sulit diterapi nanti kalau dia ruptur. Ruptur itu membuat ini tadi sebenarnya saya katakan kan, begitu dia ruptur itu, penggantungnya itu putus gitu, seperti ini misalkan. Saya perbesar di ini contoh contoh di sini misalkan, ya. Jadi katup tadi itu kan ada penggantungnya, pengikatnya. Kalau ini putus, ini terus seperti seperti kain yang terombang-ambing angin atau air gitu kan. Kalau dia masuk ya ikut aliran yang ke bawah sini, kalau kebetulan dia ditekan oleh, ventricle, ya dia lembarannya akan kembali ke ke atrium gitu, terus. Jadi terombang-ambing di situ, ndak bisa nutup, ya karena ndak ada penggantungnya, hilang. Nah itu menimbulkan suara yang jelas sekali, kira-kira begitu nanti ya, korda ruptur di korda tendinnya tadi itu. Jantung sudah sulit kalau terapinya, kecuali ya dijahit lagi, yang jahit berarti buka buka ruang jantung, ndak bisa. Manusia saja kesulitan, apalagi anjing, hanya ruptur, sama saja kiri kanan ya sama, korda tendinnya ya. Itu jelas banget, CAF-nya berat banget, bisa tiba-tiba ya moro-moro mati. Itu, di manapun nanti, ya aorta, ya tricuspidalis, mitralis, sama saja sudah, gejalanya akan sama, ya. Nanti baru tahu nanti dengan USG atau ekokardiografi, kelihatan. Yang katupnya itu bisa, ya tadi itu, molak-malik maksudnya, ikut terombang-ambing oleh aliran, darah. Konduksi sudah tadi itu ya, jadi cerita yang saya sampaikan terkait dengan EKG di sini, konduksi jantung tadi itu. Sehingga secara akan muncul P diikuti lagi RST, gitu terus ya, normalnya begitu. Itu sepersekian detik gitu ya. Jadi makanya garis yang kecil-kecil tadi itu ada maknanya sebetulnya. Jadi menggambarkan sepersekian detik nanti kalau sudah besar di kotak besar tadi itu, ada nggak di sini. Yang kembali lagi ke tadi, kalau masih ada. Nah ini 5, ini dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini kotak besar itu tersusun atas 5 kotak kecil. Nah itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah ini jadi satu kotak besar. Nah itu ada maknanya sebetulnya. Sehingga nanti dengan kecepatan tertentu ini menggambarkan sepersekian milidetik, milisecond gitu. Nah itu terukur nanti. Jarak makanya jarak antara P dengan R misalkan begitu, kita bisa ukur berapa kotak kecil, 1, 2, 3, 4, 5 kotak kecil. Itu nanti setara dengan berapa, tergantung kecepatan, kertas itu kita mesin itu kita berapa cepat nanti. Itu nanti akan setara berapa kecepatan milisecond, antara P dengan R tadi itu jaraknya, gitu. Ya, bisa dihitung, bisa diukur. Oke, kembali ke sini, EKG, saya tadi itu ada bisa tahu nanti posisinya di mana, apakah di aritmia, di supraventrikular, di ventrikular, di ketahuan nanti di sana, ya. Kemudian bradioaritmia, blok segala macam ya sudah saya ceritakan tadi tinggal dibaca, ya. Kemudian, penyakit pada otot jantung, ya.
Bisa macam-macam nanti ya otot jantung. Ini juga sering terjadi pada manusia, maksudnya. Jadi baik itu infeksius, baik itu non infeksius, ya. Jadi pada miokard itu ada bakteri-bakteri yang sampai ke jantung dan merusak otot jantung, bisa, ya infeksius. Sehingga makanya kembali lagi ke depan tadi itu, ke belakang. Tiap-tiap sel jantung itu punya otoritas untuk dia kemampuannya bergerak sendiri, otomatis, otonomi gitu ya, nggak dipengaruhi yang lain. Dia sendiri mandiri itu sebetulnya bisa kontraksi. Tapi karena kalah pangkatnya dengan jenderal tadi itu, dia ngikut akhirnya. Dikendalikan dengan jenderal tadi itu, sehingga dia bersama-sama dengan sel yang lain, bareng berkontraksi. Tapi satu ketika dia bisa balelo, nggak mau mengikuti perintah tadi itu, dia kontraksi sendiri, yang itu kemudian timbul, prematur beat. Ya, sebelum dia kan ada konduksi yang berurutan tadi itu. Sebelum dari kontraksi QRST kembali lagi ke kontraksi yang di S anode dan kontraksi diwakili P tadi itu, ini ada kontraksi lagi yang terjadi di dagingnya atau di bagian sel tertentu nanti di endokardium tadi atau miokarditis tadi itu menyebabkan begitu. Ini terangsang untuk kemudian dia terkontraksi sehingga ada, eee prematur beat, ada kontraksi yang lebih cepat sebelum waktunya. Nah, gitu. Ini secara, jadi atrium tadi itu dia akan memberikan sinyal di bagian ini dan ini akan kontraksi, disalurkan melalui ini serabut Purkinje itu. Sebelum ini kan ada jeda, ada pause-nya. Ini informasi ini habis, kemudian dia balik lagi ke sana. Di titik ini seandainya ada rangsangan baru karena dia radang, ya ini akan menimbulkan kontraksi lagi, di luar kendali dua itu, AV node dan S anode. Ada kontraksi tambahan, yang disebut sebagai ectopic beat, ya. Denyutan yang di luar aturannya 2 tadi itu, ada tambahan lagi. Nanti ditingkat. Nah ini bedanya antara yang dilatasi dengan dilated dengan hypertrophic. Ya, dilated itu tipis, rongganya kan sangat besar, ini molor maksudnya ngono ya. Ya, dibandingkan dengan yang hipertrofik itu seperti mana gambaran tadi itu ada yang tebel. Mulai ini tadi, ini kan tebel banget ini. Nah ini hipertrofik maksudnya. Sehingga ruang jantungnya sangat kecil, karena dindingnya sangat tebal. Nah, bedakan dengan yang dilatasi tadi. Dilatasi, taunya bagaimana ya dengan USG? Enggak bisa, hanya pemeriksaan X-ray saja kita tahu dia dilatasi, tidak bisa. Ya, taunya dengan USG. Nanti akan kita bisa ukur ketebalan dinding, jantung tadi itu. Ketebalan septa jantung itu bisa kita ukur dengan USG atau ekokardiografi. Tanpa itu enggak bisa. Gitu ya. Nah, itu fungsinya USG begitu nanti. Oke, nah ini. Kita tahu kalau setelah diukur nanti, ya ketebalan ini tipis, otot jantungnya ini ya di situ, tipis, nggak setebal tadi itu, ya. Oke gitu, kemudian kardiomiopati ya macam-macam, ya gangguan fungsi jantung, macam-macam sebabnya nanti, ya. Oh ini ya tadi, ya ini tebel banget ya, dindingnya tebel, ruangannya jadi kecil, gitu. Nah ini dindingnya tebel banget, ini kardiomiopati atau hypertrophic cordis ya, itu penebalan dinding jantung. Beda dengan dilatasi itu tipis. Ini radang sudah kita bahas tadi itu radang, tergantung ya penyebabnya. Nanti kalau dia bakterial ya kasih kasih obat-obat antibiotika yang kuat ya, karena jarang sekali sebetulnya dari bakteri tadi itu bisa sampai hidup di otot jantung. Ya, biasanya bakteri-bakteri yang khusus dalam tanda petik, sehingga terapinya pun ya khusus. Sulit kalau sudah begitu biasanya kan sulit. Ya butuh terapi yang intensif ya. Oke, mmm, miokarditis karena toksik ya banyak hal. Ya karena obat-obatan seringkali. Perhatikan obat-obat jantung tadi itu, seperti kelompoknya digitalis, ya quinidin ini tujuannya untuk mengatur kontraksi, mengatur, sistem saraf atau elektrisitas jantung tadi itu. Tapi kadang-kadang penyebabnya bisa sebab yang lain, kemudian ini tidak bisa diatur oleh obat ini tadi, sehingga hati-hati karena ini kalau cukup banyak ini akan beracun, ya. Oleh sebab itu kalau dengan quinidin misalkan tetap itu ndak bisa teratur lagi denyut jantungnya, hentikan manakala sudah ada gejala toksis. Misalkan dia muntah,
dan lain-lain tadi itu ya. Ini hentikan pemberian quinidin atau digitalisnya karena dia kan punya sifat toksik tadi itu, sehingga ini harus diperhatikan betul. Jangan sampai nungguin ini gejalanya belum membaik lagi kalau sudah saya kasih obat digitalis atau quinidin, tapi dia sudah muntah, diare macam-macam itu, nggak bisa, jadi harus dihentikan. Kalau enggak makin parah karena dia justru akan merusak, otot jantung nantinya, gitu kira-kira begitu. Oke, bahkan cardiac arrest tuh, mandek jantungnya, nggak bisa berdenyut lagi. Nah, ini penyebab endokardinitis tadi itu, bakteri-bakterinya apa saja, ya itu tadi, butuh terapi-terapi khusus nanti. Kemudian penyakit di pembuluh darah ini jarang sebetulnya ya. Ya ya rentetan, maksudnya rentetan dari salah satu tapi enggak terlalu khas itu, salah satu yang mungkin bisa Anda curigai problem yang di, pembuluh darah, harusnya denyut jantung dengan pulsus itu sama gitu ya. Denyut jantung yang kalau Anda dengarkan dengan auskultasi, dengan Anda raba di bagian periferal itu barengan sama, ya sama. Ada kontraksi kemudian ada diikuti oleh pulsasi di sana. Terus ya kalau itu enggak terjadi, ya besar kemungkinan ada masalah di sepanjang saluran atau pembuluh darah itu, antara yang Anda palpasi dengan jantung di bagian itu. Mungkin ada penyempitan semacam-macam nanti di sana atau memang tekanannya rendah, ya. Sehingga sampai di sana ya enggak ada, pulsasi di bagian tempat misalkan di arteri pulmonalis arteri femoralis misalkan, itu apa, enggak teraba itu ya. Oke. Jadi karena ada emboli macam-macam itu tadi, ya sulit tadi. Oke, ya pada anjing jarang ya seperti manusia, misalkan karena atherosclerosis misalkan itu jarang sekali, hampir enggak ada, ya. Ini prinsip yang di manusia ini. Jadi ada plak di penebalan kemudian dia mengalami atherosclerosis sehingga buntu misalkan begitu, nah itu pada hewan jarang, ini pada manusia. Tumpukan lemak kemudian dia menebal menjadi plak, menutup dan segala macam itu pada manusia sering. Limfedema enggak terlalu sering ya, meskipun itu ada pembesaran lymph node begitu ya, kelenjar limfa ya. Nanti kalau dia terganggu dan kemudian pembuluh darah limfonya juga tertutup, itu biasanya nanti ada gejala yang lain kemudian cairan itu akan tertimbun di toraks biasanya, karena nanti muara dari pembuluh darah itu di sekitar toraks, di bagian bahu, di bagian brachialis gitu. Dan kemudian tertimbun cairan di sana mirip seperti susu nanti jadi cem ya, chylus. Itu seperti susu putih Bang nanti. Sehingga cairan efusi pleuranya yang kalau dia putih chylus itu tandanya bahwa ada masalah dengan aliran, pembuluh darah, pembuluh limfa gitu ya, limfa. Ya buntu biasanya nanti oke, cacing jantung ya mulai banyak sekarang, sulitnya apa namanya, di beberapa ini sudah banyak ditemukan di Indonesia ya, tapi tempat yang dia sukai sebetulnya kalau yang cacing jantung dewasa ya, itu di bagian kava, bagian vena cava, dekatnya yang mau masuk ke atrium ya, di vena cava besar. Sehingga dikenal sebagai apa namanya, saya lupa nih sedikit, sebagai di sini. Bahkan ya ada beberapa yang masuk sampai ke mana, ke atrium kanan. Sebutannya adalah Caval syndrome kalau nggak salah sebentar. Caval syndrome, bukan Caval, ini sindroma vena cava, Caval syndrome ya, Caval syndrome karena buntu tadi itu, ya di bagian ini kalau yang di atrium. Ini kalau yang di sini buntu, ngruwel di sini buntu akhirnya. Ya sehingga seperti tidak masuk situ, ini melebar banget, ya karena ada buntunya di sana. Nah kesulitan biasanya nanti kalau ya tanda-tanda tadi tuh, ini ndak apa namanya, aliran darahnya ndak normal, ada denyutan yang tidak normal, nanti akan tampak di situ. Sulitnya begini, kalau Anda coba untuk terapi secara apa namanya, profilaksis katakan begitu ya, eee, pencegahan dalam tanda petik ya, Anda duga di sana kemudian diterapi itu malah mati, malah buntu di sini gitu maksudnya, kalau sudah ada, cacing-cacing yang dewasa, bukan yang masih
larva yang filaria tadi itu, ya. Nah, itu yang malah menyebabkan di sini malah malah buntu, malah masalah gitu maksudnya. Sehingga ini jadi problem besar, pilihan nanti dengan, terapi yang demikian sama, meskipun gejalanya sudah mengarah ke situ, ya. Kesulitannya itu nanti. Jadi pemeriksaan filaria biasanya sudah jelas kelihatan nanti, tapi, kadang-kadang itu sudah disertai oleh pembesaran apa, stadium yang sudah dewasa yang ini obat-obat yang bisa diberi nanti untuk bisa mengatasi itu. Terutama nyamuk biasanya, karena dia ditularkan melalui gigitan vektor nyamuk, ya. Larvanya tadi itu, ya. Gigit kemudian ada di pembuluh darahnya. Ya, seperti kalau pada manusia itu, apa namanya, kaki gajah itu, ya jadi sama filaria juga. Cuma dia senangnya tidak di jantung, tapi di pembuluh darah perifer. Buntu di sana, ya ndak bisa mengalir lagi di situ. Cairan darah itu ada di situ sehingga kakinya bengkak banget. Itu ditularkan melalui cacing. Oke, jadi itu mungkin yang saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Ya, ya silakan. Ya, ya. Iya. Iya, iya, betul, betul, Pak. Ya, kalau umur enggak, kalau breed iya, beberapa breed itu dia punya predisposisi namanya, kecenderungan dia mengalami kegagalan menutup lagi lubangnya tadi, defeknya tadi itu. Ada beberapa breed yang demikian, ya. Tapi kalau umur enggak, ya. Jadi memang breed-breed tertentu itu punya kelemahan, dia enggak mampu bisa cepat menutup lubang yang harusnya sudah tertutup pada saat dia begitu lahir. Karena memang semua, kalau fetus semua fetus manusia pun demikian sama, saat fetal di kandungan itu, di uterus itu memang berlubang. Jadi ini untuk bypass sebetulnya, supaya aliran darahnya cepat langsung ke seluruh tubuhnya lagi, karena dia tidak membutuhkan, apa namanya, pertukaran gas di paru-paru, masih belum, paru-parunya masih belum berfungsi, nanti. Karena masih terendam oleh air apa di lingkungannya kan dia enggak bernapas. Jadi makanya pertukaran gasnya ya lewat umbilikus, nanti dengan plasenta induk, nanti ibu di sana. Sehingga ini enggak diperlukan untuk ke paru-paru dulu memang. Nah, sehingga ya di-bypass supaya cepat kemudian disalurkan ke seluruh tubuh lagi kan, yang berperan di jantung kiri itu kan. Jadi nanti begitu kontraksi, masuk ke ventricle kiri kemudian didorong nanti ke aorta dan ke seluruh tubuh. Nah, ini supaya cepat saja di situ. Tapi harusnya begitu lahir dia nutup. Nah, begitu dia punya kelemahan untuk segera menutup tadi tetap bocor, tetap berlubang. Nah, ini bocor. Padahal yang di kanan itu akan disalurkan ke paru-paru, supaya ditukar gasnya di sana, balik lagi sudah membawa oksigen. Nah, tapi karena bocor yang banyak membawa oksigen itu langsung masuk ke bagian jantung yang kiri. Baik itu yang di atrium, baik itu yang di ventricle ya. Kalau di atrium ya atrikular at atriku at apa namanya, atricular septal defect ya, atrial atrial septal defect ya. Jadi defect yang di pembatasnya atrium, atrial septal defect. Kalau yang di ventricle ya ventricular septal defect, bolong lagi antara ventricle kiri dan kanan ya bolong. Jadi yang di kanan ya langsung masuk ke ventricle kiri, langsung ke aorta, langsung ke seluruh tubuh, enggak ke paru-paru. Jadi artinya darahnya ya kotor semua. Sehingga tubuh tidak banyak mendapat suplai oksigen. Karena darah belum sampai ke paru-paru dan ditukar gasnya di sana. Tetap membawa karbon dioksida ke seluruh tubuh lagi, bawa ke sel-sel lagi tetap. Sehingga ya tubuh kekurangan sumber oksigen yang dengan itu nanti dia tiap-tiap selnya butuh apa, kegiatan masak gampangannya begitu ya, bikin masakan apa itu ya enggak masak wes. Jadi sehingga pertumbuhan terkait dengan metabolisme tadi itu yang enggak bisa lancar, enggak bisa bagus, dia pasti akan kecedet. Karena energi ndak punya, jadi karena energi tadi kan butuh di mitokondria membutuhkan oksigen untuk
kegiatan di dapurnya di sana, bikin energi, bikin gula, bikin macam-macam tadi itu di sini, itu. Nah, itu nggak bisa dibikin di sana. Nah, itu kelemahannya di situ. Dan itu sulit diterapi maksudnya. Kenapa? Tempatnya di dalam jantung, wangel, nggak bisa. Pada manusia apa nggak bisa, sulit gitu, sama saja. Karena tempatnya di dalam ruang jantung, gitu loh. Yang mudah yang kemarin itu paten ductus arteriosus kan di luar. Tetap ada lubang tapi di luar ya, saya tunjukkan. Di luar paten ductus itu. Jadi lubang itu menghubungkan ya bypass lagi antara aorta dengan arteri pulmonalis gitu loh. Tetap ada penghubungnya. Yang itu nanti pada saat dia sudah lahir ini terpisah. Sehingga aorta akan membawa darah yang bersih, nah arteri pulmonalis akan membawa darah yang kotor ke paru-paru gitu. Sama-sama keluar dari jantung. Tapi satunya ke paru-paru dengan membawa darah kotor tadi gampangannya, darah yang penuh dengan karbon dioksida untuk dibersihkan, untuk ganti gas tadi itu, gas exchange, nanti kembali lagi ke vena pulmonalis ke jantung kiri tadi itu dan ke ventricle kanan, ventricle kiri kemudian di seluruh tubuh. Beda antara aorta dengan arteri tadi itu darah yang dibawa tidak sama. Nah, itu mudah maksudnya tinggal diligasi saja selesai. Karena posisinya di luar jantung. Tapi kalau di dalam jantung tidak bisa, angel. Ya kecil harapan. Ya. Terjadi banyak, Pak. Tidak hanya dewan kecil, dewan besar pun demikian sama. Kuda terutama. Kuda itu kan butuh butuh dia banyak dipakai kan untuk pergerakan, lokomosinya kan. Jantung itu kan butuh energi kan butuh banyak itu dan melibatkan jantung, fungsi jantung tadi. Ya itu sama, nanti pertumbuhannya ya terhambat, kecencat maksudnya, stunting gitu. Umur yang 2 tahun misalkan, 1 tahun misalkan harus tinggi banget itu, ini kecentet karena oksigennya terbatas. Sehingga metabolisme tiap selnya ya terbatas gitu, kira-kira begitu. Dia kalau parah banget ya terjadi stres intoleran, gerak sedikit sudah capek, apa itu, nggak bisa banyak. Karena dia semua mekanisme metabolisme tubuh itu butuh oksigen. Nah, kira-kira begitu ya. Itu ya. Betul. Ya, ada lagi? Oke, kalau enggak ada saya akhiri, silakan nanti direnungkan karena ini bagian penting untuk Anda kuasai penyakit-penyakit itu nanti, eee, minggu depan kita ujian. Oke, terima kasih mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih, Dokter.